Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberkahi waktu kita, memberkahi kehidupan kita, perusahaan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita juga dalam proses menghafal Al-Qur'an dan menjadikan kita salah satu dari ahlullah wa khassatuh, keluarganya Allah. Ya. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Al-Qur'an diturunkan kepada beliau dan beliau mengajarkan Al-Qur'an ini kepada para sahabat sehingga sampai kepada kita dengan riwayat yang mutawatir tanpa ada tanpa adanya penghalang ataupun tanpa adanya gangguan yang berarti, karena Al-Quran ini diturunkan dan dibawa oleh orang-orang yang thiqah, yang salih, yang dhabit, ya, orang-orang yang hafalannya kuat, kemudian akhirnya sampai kepada kita pada zaman ini. Baik Bapak-Bapak sekalian, ya, senantiasa kita syukuri kesehatan ini untuk senantiasa terus memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya yaitu dengan kita menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali, ya mudah-mudahan sudah membawa hafalan yang banyak ataupun tidak banyak pun nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha, ya, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terus menambah hafalan, memperbanyak murojaah, ya jangan sampai ditinggalkan, memperbanyak murojaah, usikum wa iyaya, ya, usi nafsi bitaqwallah. Ya. Baik, langsung saja ya kita mulai. Chris dulu, silakan. Nambah sedikit masih amul Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati. Jangan terlalu panjang alladzi khalaqa sab'a. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir.
Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqaw wa hiya taqur takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. ما نزل الله ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله. Wa qul wa qulna wa ما qul ya wa lanjut. wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna auna wa qalu law kunna نسمع أو نعقل wa qalu wa qalu نسمع أو نعقل wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Baik, diulang ayat itu, Pak. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Diulang. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya. Lanjut. Wa asirru qaulakum awid harubi innahu alimum bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur. Wa kulu mir rizqih. Kalau mau diberhentikan, dipendek saja bacanya, tidak dipanjang. Wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur. Aamintum man fis samai ayyahsifa bikumul ardo fa iza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyursilu alaikum hasibah. Ayyursila alaikum. Ayyursila, bukan ayyursilu. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasibah. Fasata lamuna kaifa nazir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Kaifa kana nakir. Nun kana, kafnya 2 harakat. Fakaifa kana nakir. Awalam yarau ilat toiri fauqahum soffatim wayatbid Wayaqbil. Yaqa itu qalqalah kan qafnya
Ya. Dotnya ditahan. Ya, dotnya ditahan. Kemudian ada sedikit ke nun. Ya, wa yaqbil. Silakan. Awalam yarau ila at-tayri. Awalam yarau ila thairi fawqahum awalam thaira fawqahum Awalam yarau ila at-tayri. awa أولم يروا إلى الطير فوقهم awalam yarau إلى ila الطير thairi fawqahum safatin wa yaqbid ya. ma yumsikuhunna illar rahman innahu bikulli syai'in basir. Sampai sini dulu Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Insyaallah. Khair insyaallah ya, mudah-mudahan dimudahkan. Amin Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Pak Arif silakan. Oh, iya. Coba Anaziat ya Ustaz ya. An-Nazi'at silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitat. Oh iya. Gunahnya ditahan lagi. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta was-sabiqati sabqa fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'u harradifah qulubun yauma idin wajifah absaru Qulubun yawma ditahan lagi. qulubun yauma idin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil khafirah a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa hal ataka hadisu Musa idna da hal ataka hadisu Musa idna dahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu taghan faqul hal laka ila an tazakka قل هل لك إلى أن تزكى ما جائز فقل هل لك فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فأسر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ditahan lagi inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha fi ma ya apa inna fi dzalika inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasa laylaha wa akhraja duhaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha
wal Dan jiba belum lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Satu. ulangi lagi ya. Sebelum akhraja minha itu apa ya? Apa Ustaz? Sebelum akhraja minha Oh ma. iya yang ardo wal ardo. Ya. Ya mungkin Wal ulangi ardi dari ba'da dzalika wal dahaha. Ya. wal ardo dzalika dahaha akhraj Wal arda ba'da dzalika. wal ardo ba'da dzalika dahaha Ya. Akhraja. akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa Ma'wa. Jangan sampai ke ain. Fa innal jahima. Mohon maaf. Innal. Ini ulang lagi. oh ya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhsaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'asiyatan aw duhaha. Baik, barakallah. Sedikit saja untuk untuk ikhfa. Ikhfa yang paling dekat sekalipun hati-hati jangan sampai bacanya seperti izhar ya. Seperti misalkan kuntum itu bukan ikhfa ya. Kalau misalkan kita baca kuntum, itu adalah izhar yang ditahan ya. Itu izhar yang ditahan. Kuntum itu jelas ya. Karena masuk ke nun langsung. Jadi memang sedikit disamarkan. Kun tidak kun tapi kuntum. Itu yang paling dekat sekalipun dia harus tetap ada samarnya. Kuntum ya. Itu juga harus disamar. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan nun sukun bertemu dengan huruf ya. May yasha, misalkan may yasha. Kemudian la ibratan liman yakhsha. Dan sukun bertemu dengan ya, itu diidghamkan. Idgham apa? Idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah. Apa saja huruf-huruf gunnah masih ini, Pak? Masih terbayang? Idgham bi gunnah. Baik, idgham secara keseluruhan. Huruf idgham secara keseluruhan ada berapa? Coba kita murajaah lagi. Idgham. Istilah-istilah saya lupa. Istilahnya oke, nggak apa-apa. Istilahnya mungkin nggak hafal ya dan sebagainya. Tapi memang perlu dipraktekkan ya, Soalnya hafal nggak hafal tetap dia dipraktekkan ya. Terus tetap dipraktekkan. Ya di antaranya kalau yang
gunnah itu apa? Idgham bi gunnah. Ya, Ya, wan yang wa. Ya, waw. yanmu itu ya, Pak Ustadz lupa. Ah, ya. baru baru ini. Iya. Oke, yanmu ya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, ya nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa? Dengan yanmu. Huruf ya, kemudian apa? Nun Nun, lagi mim mim. waw ya. Nah, yanmu itu diidghamkan atau dimasukkan kemudian ditahan selama 2 harakat ya. May yasha mimma minar atau kalau mimma itu gunnah ya, gunnah. Misalkan apa lagi ya? Ada yang bisa kasih contoh? Apabila ada mim, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham maka cara masukkan apa namanya? Pertama adalah dimasukkan, kedua adalah ditahan ya. Masukkan dan ditahan 2 harokat ya. May yasha manna'il lil khairi misalkan atau minan nas qul a'udzu birabbin nas. Itu apa namanya? Alif lam sebetulnya. Nun apa namanya? Tapi ala kulli hal sebetulnya sama saja ya. Hanya beda kasus saja ya, nun apa namanya? Nun bertasydid dan nun di dalam idgham ini ya. Tapi cara bacanya tetap sama ya, 2 harokat. Harokat tahan 2 harokat. Minan nas atau minnar itu ditahan 2 harokat seperti itu. Dan apa namanya di surat apa tadi? An-Nazi'at itu lumayan banyak itu ya. Nun sukun bertemu dengan ya itu banyak ya. Apa namanya? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Antum ashaddu khalqan am as-sama' bala rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Minha ma'ha. Betul. Tidak banyak ya tadi ya. Jadi memang perlu apa namanya diperhatikan, betul. Perlu kita apa namanya perhatikan untuk kemudian jika bertemu dengan lam dan ro ya, lam dan ro maka jangan sekali-kali ditahan lam dan ro ya, karena dia idgham apa bila gunnah ya, idgham bila gunnah. Idgham berarti apa? Idkhal atau dimasukkan ya, memasukkan huruf sukun yang pertama ke dalam apa? Dalam huruf yang kedua yang ditasydid jadinya ya, jadinya ditasydidkan gitu. Seakan-akan memang ada 2 huruf dalam 1 huruf ya, 2 dalam 1 gitu. Itulah namanya idgham ya, seperti itu. Namun untuk lam dan ra itu masuk saja tapi tidak ditahan, tidak dibingungkan. Misalkan apa? Mir rabbihim, tidak mir rabbihim ya, karena nanti apa namanya sifat takrirnya akan rusak. Kalau kita tahan lama ro-nya jadi sifat takrir ya. Dalam huruf ro itu terlalu banyak. Mir
Nah, jadinya kayak ro apa namanya ro-nya dan sulit dan sangat sulit diucapkan ya. Selain salah, sulit juga diucapkannya. Mir Rabbi. Jadi kita masukkan saja sekali mir Rabbi. Ya, mir Rabbi misalkan gitu ya. Wa qur Rabbi, wa qur Rabbi. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian juga hudan lil muttaqin itu tanwin ya. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil ya. Jadi dibaca pendek saja ya. Masuk hudal lil. Ya, hudal lil langsung seperti itu. Tidak di hudal lil ya, tidak ditahan. Hudal lil muttaqin. Ya, tidak ditahan seperti itu. Baik, baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan, Pak? Kalau cara menghafal yang sistematis bagi pemula dan mungkin yang udah berusia barangkali. Karena saya menghafal mulai belum lama, sejak kecil belum pernah. Ya sebetulnya kalau mulai menghafal itu baiknya memang yang mudah ya, yang mudah terlebih dahulu. Karena memang itu juga yang biasa kita pakai ya. Kita pakai di apa namanya? Di sholat-sholat kita gitu kan. Soalnya kalau kita baca bisa saja kita mungkin menghafal surat Al-Baqarah ya. Tapi jarang dibaca pasti nanti di apa namanya? Di sholat-sholat kita gitu ya. Itu pasti baca surat Al-Baqarah itu ya otomatis kan kita putus-putus ya. Cuma terkadang kalau memutus apa namanya surat itu di rokaat pertama, rokaat keduanya udah lupa lagi mau lanjut yang mana biasanya gitu. Iya betul Ustaz. Apa namanya memang perlu konsentrasi ya, perlu konsentrasi dan pembiasaan. Intinya memang kita mulai dari yang mudah-mudah ya, yang mudah-mudah. Ya apa namanya mungkin dulu pernah lah ya yang apa namanya dari Anas mungkin ya kayak gitu ya Pak Arif ya. Anas sudah hafal lah. Anas Al-Falah kan sudah lah ya. Ya jadi Tajwidnya tadi juga baru diperbaiki. khair insyaallah. Jadi ya kita mulainya dari An-Naba ya. Dari An-Naba mungkin memang agak sedikit sulit. Ya ada sedikit sulit tapi nanti insyaallah kan turun ya. Jadi lebih mudah gitu. Dari yang sulit ke mudah gitu. Tapi ala kulli hal ya ini juz 30 ini paling tidak bekal ya, bekal utama ya supaya apa namanya sholat kita apa namanya bisa bervariasi ya dalam membaca surah. Ya. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh membaca apa namanya yang pendek-pendek saja enggak, tapi ya kan tidak mungkin lah kita harus di kelas SD terus ya, harus ada berjenjang gitu. SMP. Setiap 3 tahun naik kelas. Ya. Setiap 3 tahun aja, jangan setiap tahun. Udah alhamdulillah. Jadi harus naik kelas gitu ya. Harus naik kelas. Gak apa-apa, agak telat-telat dikit naiknya gak apa-apa. Ala kulihan kita sudah berusaha lah ya. Sudah berusaha untuk memperbaiki apa-apa yang dulu terlewatkan ya. Barangkali apa namanya mungkin dulu sibuk dengan pekerjaan ya. Sehingga apa namanya ya saking sibuknya gitu kan. Harus pulang malam berangkat subuh. Maka apa namanya memang itu perjuangan sekali ya buat bapak-bapak sekalian. Iya, jadi waktu istirahatnya kan hanya di zuhur gitu ya. Pas waktu sholat ya alhamdulillah kita yang apa namanya muslim ya
mungkin ada jedanya gitu kan, ada jeda-jeda waktu sholat gitu ya. Jadi disitulah kita bisa apa namanya rehat lah gitu istilahnya. Kemudian bisa membaca Al-Quran, bisa tadabbur Al-Quran. Ya walaupun sebentar saja ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting ya disitulah gitu waktu yang memang apa namanya kita bisanya gitu ya. Soalnya kalau sudah apa namanya pulang malam itu apalagi yang jauh-jauh nih Pak Kris misalkan ya dari sini dari sini pulang habis Isya sampai jam berapa Pak? Misalnya Pak. Jam 9, Pak. Oh, Sampai 9. rumah jam 9. 9 lebih sedikit lah. Iya. Tapi seminggu kemarin saya jam 5 pulang, Pak Ustadz. Oh, jam 5 pulang. Jadi alhamdulillah maghrib bisa jadi bening, terus isanya bisa di masjid di rumah. Seminggu ini saya coba jam 5, biar nggak kemalaman. Iya, iya. Nyetir atau enggak Pak Kris? Nyetir, Pak Arif. Oh, nyetir ya. Iya. Iya. Jadi nggak bisa sambil baca ya. Nggak bisa. Paling ini aja, murojaah dikit-dikit aja hafalan. Oh ya. Ya memang biasakan untuk apa namanya walaupun ya lagi menyetir gitu ya. Ya biasakan lah. Biasanya lebih lebih konsentrasi kalau misalkan kita zikir atau bukan membaca sih ya murojaah gitu, murojaah hafalan sambil nyetir. Saya dulu dari apa namanya kalau misalkan dulu waktu masih ke kampus itu dari sini misalkan ya dari masjid ke kampus dapat 1 juz saya murojaah itu dulu. Soalnya kan ini ya apa namanya lumayan jauh jaraknya kalau dari sini saya ke Lebak Bulus itu dulu ya biasanya kadang sampai sejam lah ya. Jam ya. Biasanya ya karena ini sebetulnya kalau cepat 1 juz itu hanya 35 menit lah atau 40 menit sebetulnya. Kalau sudah lancar segitu. Ya. Ada lagi yang kalau misalkan yang tasmian sehari itu bukan 30 menit lagi itu bisa 20 menit. 1 juz. Cuma ya apa namanya bacaannya ya tajwidnya jadi apa namanya agak sedikit ini ya agak sedikit hilang gitu kalau terlalu cepat. Biasanya dulu secepat-cepatnya paling 30 menit saya dulu ya. Jadi sejus itu 30 menit disetorkan itu. Ya alhamdulillah dulu sih masih kalau jalan kayak gitu masih bisa ya, masih bisa kalau lagi jalan gitu. Kalau sekarang hafalannya lain lagi nih, apa namanya kalau misalkan pulang saya ngafalin yang sekarang lagi apa namanya, yang sekarang lagi saya hafal. Ya ini kan apa namanya memang sekarang lagi progres apa yang qiraah sab'ah. Jadi harus ngafal itu. Jadi ya di mobil kalau misalkan pakai bis itu enak sih pakai bis sebenarnya. Kalau naik bis itu enak kita bisa dari Jakarta sampai ke Bandung tuh yang hafal ya dapat berapa bait lah lumayan gitu kan. Itu bagus. Ya ala kulli hal dimanfaatkan waktunya untuk apa namanya dimanapun kita manfaatkan sebaik mungkin lah insyaallah ya. Baik. Barakallahu fikum. Intinya Pak Arif tidak ada apa namanya sebetulnya nggak ada khususnya seperti apa ya biasanya ya memang kalau awal-awal menghafal ya dari yang mudah lah itu saja. Dari yang mudah kemudian kalau sudah terbiasa nanti bisa ke apa namanya Al-Baqarah ya bisa dari Al-Baqarah. Tapi ala kulli hal yang terpenting adalah itu dulu ya. Yang mudah dulu kita hafalkan. Yang mudah kita hafal mungkin beberapa juz lah ya dari belakang 1, 2 atau 3 ya sampai juz 28 atau bahkan mungkin sampai juz 26. Setelah itu boleh pindah ya. Boleh pindah ke apa namanya? Al-Baqarah. Ya. 29 aja ada. Cara menghafal ya macam-macam ya sebetulnya orang
Iya. kadang dari pengalaman ya, dari pengalaman. Semuanya dari pengalaman ya. Ada yang memang dibaca dulu ya, dibaca dulu sampai apa namanya berkali-kali gitu ya. Ada yang sampai bahkan di salah satu metode itu ada yang dia apa namanya buat kayak contrengan lah ya, kayak absen gitu. Dia bikin satu halaman itu berapa ini gitu, berapa kotak gitu ya. Kadang 20 kotak. Jadi dia harus habiskan itu selama 20 kotak itu. Jadi satu halaman kita baca, satu contreng gitu. Terus baca lagi 2 kali contreng. Ada yang kayak gitu, sampai kayak gitu. Ya. Ya itu apa namanya? Kayaknya Bagian dari usaha lah ya, iya, bagian. itu udah level universitas itu kita SD. kita SMP mudah-mudahan lah cita-citanya Ya, SMP. seperti itu kira-kira. Ada yang memang ada yang hanya cuma beberapa kali saja dibaca dulu, habis itu dihafal per ayat ya. Hafal per ayat. Ya, satu ayat lancar, nanti kedua ya, ke ayat keduanya. Ayat kedua lancar, diulang nanti dari ayat 1, ayat 2 gitu. Habis itu lancar, ayat ketiganya. Ayat ketiga dihafal, sudah lancar, diulang dari awal. Nah, soalnya kalau misalkan nggak kita ulang atau kita lanjut terus, itu yang sudah Lupa. apa namanya selain karena apa namanya terkadang nanti kita lupa ya, kita lupa hafalannya, lupa juga nyambung ayatnya. Ya, itu yang jadi masalah itu kadang lupa nyambung ayat. Ayat pertama ke ayat kedua kadang lupa gitu untuk nyambungnya. Hafal sih hafal, cuma kadang lupa nyambungnya. Apalagi yang berkaitan dengan perpindahan halaman ya. Kalau yang perpindahan halaman itu misalkan orang itu biasa nanya kalau misalkan di apa namanya di ujian Al-Qur'an ya, ada ujian Al-Qur'an ataupun sedang ada lomba tahfidz Al-Qur'an misalkan, biasanya yang ditanya itu yang paling bawah ya, yang paling bawah yang sebelum halaman berikutnya, biasanya itu yang ditanya itu. Misalkan saya tanya fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Nah, kalau anaba mungkin bisa tinggal innal muttaqina mafaza ya. Cuma kalau banyak itu jadi sulit, Pak. Ya, kalau banyak jadi sulit. Nah, itulah kira-kira apa namanya ya problematika di apa ketika kita menghafal itu ya itu salah satunya ya. Kalau kita nggak lupa apa namanya? Lupa hafalan, ya lupa nyambungnya ya. Nah, lupa nyambung. Itu memang perlu di apa namanya diwaspadai lah supaya kita nanti pun ketika menghafal sudah banyak ya, sudah agak banyak misalkan ya 1 juz 2 juz misalkan bahkan 3 juz, nah itu tidak apa namanya tidak lupa gitu. Dan semakin banyak hafalan nanti semakin apa namanya memang agak sulit kenapa? Karena memang dalam Al-Qur'an itu kalimat ada beberapa kalimat yang memang hampir persis gitu ya diulang. Ya diulang-ulang, banyak yang diulang-ulang kalimatnya itu ya. Apalagi tentang apa namanya tentang sihir, cerita Nabi Musa dan para penyihir itu tuh banyak gitu ya, bahasanya ada yang pertama misalnya di surat Al-A'raf, yang kedua nanti ada lagi di surat Thaha ya. Di surat Thaha itu lain lagi nanti ininya apa namanya redaksinya. Nanti diulang lagi ada di surat Al-Qasas ya, Al-Qasas diulang dan itu redaksinya mirip-mirip tapi beda gitu. Mirip tapi beda. Nah, ada perbedaannya. Ada perbedaan sedikit. Ya, ada perbedaan-perbedaannya. Kemudian yang apa namanya tentang iblis dan jin juga ya.
Nah, kita temukan di surat Al-Baqarah misalkan ya, awal-awal itu ya, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Nah, itu ada juga di ayat lain ya, ayat lain dan hampir mirip. Ya, itu diantaranya juga surat apa namanya, surat Al-A'raf ada, ya, dalam surat Al-A'raf ada, kemudian di surat Shad juga ada. Nah, itu kadang apa namanya, membuat kita harus lebih berhati-hati dalam ini dan akhirnya ya memang harus betul-betul teliti ya gitu. Tapi ala kulli hal, apa yang kita hafal sekarang betul-betul harus dikuatkan ya, dikuatkan. Supaya nanti ketika menginjak apa namanya, surat berikutnya itu tidak ada tidak ada problem lah ya. Kalau kita misalkan sudah kuat hafalannya ya, itu nanti insya Allah enak ya, ketika ke surat yang lain pun ada yang mirip-mirip pun nanti insya Allah bisa membedakan. Oh, kok misalkan di surat ini pakainya bihi, surat ini lahu ya. Itu saja biasanya sedikitnya itu. Apa namanya, perbedaannya itu. Sedikit sebetulnya perbedaan-perbedaannya itu. Nah, cuma memang perlu ketelitian, itu saja. Baik, barakallahu fiik. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi Pak? Ya sharing aja lah. Yang Sharing-sharing. penting insya Allah istiqomah setor dan antara lain. Itu ya. Itu yang terpenting. Mudah-mudahan itu. Ahabul a'mal ilallah ya. Adwamuha wa in qalla, kan gitu ya. Jadi sebaik-baiknya ataupun amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah sedikit, tapi apa? Adwamuha wa in qalla ya. Dawamnya ya, istiqomahnya walaupun cuma sedikit gitu ya. Tapi kalau banyak istiqomah ya itu lebih baik sebetulnya. Banyak istiqomah itu baik banget gitu ya. Seperti itu. Baik, ala kulli hal khair insyaallah. Sudah jam 6.47. Pak Purwanto sakit, Pak. Pak siapa? Pak Purwanto sakit. Oh, Pak Pur sakit. Itu di info grup itu. Grup ya. Allah yashfi. Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau. Sakit apa, Pak? Belum, nggak tahu tuh Pak, apa sakit gitu aja. Saya kemarin lihat beliau memang pakai jaket gitu di sini. Kalau nggak salah pas masuk itu. Oh, udah masuk lagi di kantor? Kayak berapa hari yang lalu, Pak. Apa? Oh. Nggak kemarin-kemarin, agak-agak. Ya. Iya. Pas ulang tahun itu mungkin ya. Bisa jadi mungkin. Iya. Apa saya salah lihat? Saya nggak tahu juga ya. Tapi ya sepertinya Pak Pur gitu kemarin. Allah alam ya. Kalau di Masjid Al Ihsan Jakarta Barat mungkin saya pernah sekali atau 2 kali dulu kayaknya, kalau nggak salah, lupa saya. Dulu pernah saya ke Jakarta waktu ini ada tugas gitu. Kalau Pak Kris di situ ya Pak, di Jakarta Barat? Iya, di lantai 7 saya Pak. Sebetulnya saya udah pensiun juga Pak. Udah pensiun gitu juga ya? Saya hanya di rehire lagi. Oh iya. Di Telkom Akses saya Pak. Telkom Akses ya. Ya. Saya dari masuk di Bandung terus, belum pernah kemana-mana Pak. Pindah lantai aja dulu di Japati, pindah lantai dari lantai 4 ke lantai 3. Terus pindah ke Dayakolot udah sekarang. Sekarang di Dayakolot. Oh, Bandung terus ya. Japati terus dulu. Di Bandung di mana Pak rumahnya Pak? Di Buah Batu Pak. Di Buah mana Batu. Pak? Di Suryalaya. Loh, saya orang tua saya di Suryalaya Pak. Oh, di mana Pak? Suryalaya berapa? 18. Oh, di timur ya Pak ya. Suryalaya 18. Oh, saya Suryalaya Barat. Oh, Barat. Suryalaya 18. Dekat Masjid Mutu Manikam berarti ya? Iya, saya dekat Masjid Muhajirin.
Loh, menurut saya kalau sholat mesti di situ Mujahirin. Oh, di situ Bapak. Oh iya, Pak Kris di situ ya. Ya. Oh. Orang tua atau saudara siapa Pak? Barangkali tahu yang sering mungkin suka ke Muhajir. Tinggal ibu saya aja di situ Pak. Suryalaya 18 nomor 6 kayaknya. Nomor 6. Saya kecilnya dulu di situ juga Pak, di Suryalaya 18 itu. Tahun 85. 82, 85 itu di situ sejak di situ. Saya 99 ke pindah Suryalaya. Oh, 99. Barakallah. Nah, dekat kan? Iya. Bisa silaturahim Mbak ya. Iya, sekarang ini Pak Mudir nih. Pak Mudir nih. Pak Mudir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Suara saya terini aja Ustaz ya. Jelasnya Ustaz ya. Ya. Barusan agak-agak keputus-putus. Oh. Coba Pak. Pindah wifi dulu Ustaz. Siap. Masih ya. Kalau hari Sabtu seperti ini, Pak Arif libur apa ngajar? Libur Pak. Tapi saya ngajar juga di rumah. Saya kan sering-seringnya ini masih work from home Pak. Sejak pandemi sampai sekarang. Oh, sampai sekarang masih ya? Sering-seringnya hampir selalu. Insyaallah. Tapi dari Senin sampai Jumat saja apa? Iya, sampai Jumat defaultnya itu. Kalau yang Sabtu itu biasanya dosen yang dari luar biasa yang sambil kerja yang lain. Oh iya. Kalau dosen tetap biasanya sampai Jumat aja. Selain di Telkom University, ada yang lain juga Pak? Ngajar di tempat lain apa? Enggak ada. Oh, enggak ada. Di Telio aja. Telio aja. Iya. Tapi di Telio ada juga yang ini ya, yang kelas apa namanya yang seperti barusan itu, yang kerja gitu? Enggak ada. Oh, enggak ada? Enggak ada. Yang khusus kerja enggak ada. Oh, yang khusus kerja enggak ada ya? Enggak ada. Dicampur ini kelas ininya. Insyaallah. Baik. Suara saya ada bagus Ustaz ya? Iya. Coba Pak Gus. Ya, suara saya udah bagus belum ya? Ya. Sudah. Bagus. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat. Jadi tadi malam saya baru dari Semarang, jadi baru nyampe. Malam-malam banget. Tadi saya dengar-dengar Pak Arif, Suryalaya mana Pak Arif? Parakan AC. Suryalaya itu Buah Batu Pak, dekat Komplek BI. Cijagra. Oh, Tangganya Pak Kris. Saya pikir di Parakan Asis itu. Parakan di Parakan Asis. Itu komplek Parakan Asis, Parakan Indah itu loh. Parakan Indah itu di selatan Soekarno Hatta, kalau kita di utara. Oh iya. Ini Pak Purwanto ya, izin ya Pak ya. Sakit ya. Iya,
Nah, Pak Rizal kemana Pak Kris? Pak Rizal itu kemarin udah berapa 2 hari nggak masuk kantor Pak dia. Tapi kayaknya WFH dia. Oh, WFH. Iya. Agak tangannya agak sakit atau apa kemarin itu. Oh, Insya Allah. Siapa Iya. Ya mudah-mudahan. Iya. Iliardi masuk enggak? Iliardi, Pak, tadi. Enggak Enggak ada juga. ada. Oh, iya. Enggak apa-apa Ustadz ya, saya ngulang yang kemarin ya Ustadz ya. Silakan. Nah, yang penting istiqomahnya aja ini, karena emang kalau nambah-nambah juga ini agak kemarin kerja terus ini tambahnya. Namanya Baik. 1 minggu aja berarti. Oke Ustadz, syukur Ustadz. Berarti Pak Yuliardi, Pak Romli nggak masuk ya? Pak Romli udah berapa kali ya di? Pak Romli itu sendiri ya Pak Ustadz ya, sama Ustadz? Sering? Kemarin bulan-bulan lalu sih kadang sering ya sendiri, suka ngobongin di hari yang lain, kadang hari Rabu. Sekarang udah jarang lagi nih, udah beberapa kali. Ya Ustadz, saya ini Ustadz ya, ngulang dikit Ustadz ya. Baik, silakan. Agak gerok dikit Ustadz. Makasih Pak Arif ya. Saya gabung Pak Arif. Pak Arif ngajar apa sih Pak Arif? Saya di informatika, Pak. Oh, lu dari STT Telkom, lu dari ITB Pak Arif? Enggak, saya dari Jogja, Pak. Oh Jogja, ya. Alhamdulillah barakallah Pak Arif. Di waktu di senja-senja kayak saya gini, untuk ngapalin Quran biar tambah awet umur, awet ini. Kan boleh berdoa, ya Allah jangan wafatkan kami sebelum saya hafal Quran, sebelum saya ini kan boleh juga. Apabila masih banyak bermanfaatnya ya kan, ya Allah apa sehatkan kami kan itu. Baik Ustadz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa a'tadna lahum adabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Kalau seperti itu diwakafkan saja. Jahannam wa bi'sal masir. Baru tarik nafas wa bi'sal masir. Kecuali kalau misalkan mau disambung. Kalau disambung maka harokatnya jangan disukunkan. Nama Ustaz ya. Ya. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Takadzu
tamayyazu minal ghayz. takadu tamayyazu. Takadu Nah, tamayyazu. ini pendek. Takadu tamayyazu. Tamayyazu saja. Dalnya pendek. Takadu tamayyazu. Oh ya. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun wa kadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir. Innal ladina yakhshawna rabbahum. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nah, diulang lagi coba Pak Agus. Amintum man fis samai ay, ditahan lagi, ikhfa idgham, ditahan lagi. Aamintum man fis samai Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila ayat ini ya ditahan saja. Yursila alaikum hasiba. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila thairi fawqahum safatin wa yakabidun. Ma yumsikuhunna illa rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa Tahan ya. Amman hadzal ladzi
Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi huwa yarzuqukum in amsaka rizqah. Yarzuqukum. Langsung. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ballajju fi utuwi wa nufur. Fi utuwi wa nufur. Ballajju. Amman hadzal ladzi huwa yarzuqukum in amsaka. Mohon Amman hadzal ladzi yarzuqukum, langsung tidak ada huwa. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ya. Ballajju fi utuwi wa nufur. Afaman yamsi mukibban ala wajhihi ahda amman yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum tad'un. وهذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman yatikum bima'in ma'in. Shadaqallahul adzim. Baik, barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan Pak Yuliadi. Nah, Ustaz. Baik. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ustaz nggak buka kamera ini, jaringannya agak kurang bagus, Ustaz. Baik, barakallah. Silakan. At-takbir ya, Ustaz ya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat
وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. Nah, bihar lagi. Diulang lagi. Coba diulang. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار سيرت وإذا الجبال سيرت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. Ya, وإذا العشار. Ulangi startnya dari awal startnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة pakai hamzah. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف بأي ذنب قتلت وإذا الصحف سئرت وإذا الصحف نشرت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كسطت وإذا الجحيم وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أخبرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عرش مكين مطاع ثم أمين. مطاع jangan terlalu panjang. Muta'in 2 harokat. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على غيب بضنين وما هو على شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون
إن هو إلا ذكر إن للعالمين هو إلا ذكر للعالمين. Masuk ke lam. إن هو إلا ذكر للعالمين Ya. لمن شاء منكم أن يستقيم وما صاحبكم وما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون agak panjang. وما تشاءون إلا أن يشاء إلا أن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik, illanya juga dipanjangkan. Yang pertama mad wajib, yang kedua mad jaiz. Wa ma tasyauna illa an yasha'a illa an yasha. Sekali lagi. وما تشاءون إلا أن يشاء Ya. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik, barakallahu fiik. Baik, saya mohon izin pindah karena ada yang lagi nyemprot. Ada semprot ini, disinfektan. Ustaz di masjid itu ya? Ya, saya lagi di masjid. Oh ya, backgroundnya itu ya, background masjid itu ya. Oh, pindah dulu. Silakan, Pak Agus, ada yang perlu disampaikan? Pak Arif, Pak Arif tadi. Enggak Pak Arif, mau disampaikan Pak Arif? Enggak ada, Pak. Maaf sambil jalan. Nih, kelahiran tahun berapa Pak Arif? Saya 65, Pak, pensiun Oktober. Oh, berarti ilmunya punya Pak Arif. Pak Arif dulu Pak Arif, baru nanti saya Pak Arif. Atau saya dulu ya, Pak Arif sebagai pengisi. Monggo Pak Arif, ada yang perlu sampaikan Pak Arif, apa kira-kira Pak Arif? Ya, masukkan Pak Arif. Tidak ada, Pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan terima kasih diberi kesempatan ini, mudah-mudahan bisa istiqomah untuk setoran. Ya, itu aja Pak Agus. Terima kasih banyak ya Allah. Jadi apa istilahnya, memotivasi baru nih buat kita semua nih. Ya, terima kasih. Maaf sambil jalan, Pak. Pak Arif, makasih Pak Arif, semoga tetap sehat Pak Arif ya. Sehat, barokah, bisa ilmunya bermanfaat buat keluarga, buat agama ya, terutama buat untuk masa depan orang lain. Kalau kata Pak Ustadz Khalid itu sering menyampaikan al-ilmu yung tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah amal yang perlu yang mendapatkan pahala. Terusnya adalah al-ilmu yung tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, makasih Pak Arif, mudah-mudahan Pak Arif bisa istiqomah terus. Dengan istiqomah insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kesehatan, memberikan apa namanya istilahnya itu sehat terus Pak Arif ya, karena memang salah satu katanya sih, nanti Pak Ustadz mengklarifikasi ya, saya pernah baca tentang fahim Quran itu bahwasanya otak itu ada 4 makanan. Makanan yang pertama adalah memang nutrisi, di mana kita makan yang diusahakan bergizi. Yang kedua adalah oksigen atau udara, di mana kita harus senantiasa berolahraga. Kemudian yang ketiga adalah
apa namanya air, maka kita harus banyak minum air. Kemudian yang keempat adalah informasi. Nah, informasi ini kalau nggak diupdate, maka informasi dalam otak kita itu akan dimakan oleh otak itu sendiri. Makanya kalau nggak diupgrade informasinya, ya punten lama-lama otaknya mengecil dan akhirnya otaknya apa namanya jadi hilang dan akhirnya jadi jadi pikun. Nah, kalau kita informasi, kita update, kita apa namanya kita menghafal Quran, insya Allah updating makanan di otak kita itu, yaitu makanan informasi itu bisa dapat gitu. Insya Allah kalau saya perhatikan Pak Arif sambil ngajar itu, biasanya kalau pengajar, bahkan profesor gitu, umurnya panjang-panjang ya. Karena memang diupdate terus itu ininya informasi. Artinya makanannya itu sempurna. Makanan otaknya itu otak itu dapat makanan yang sempurna, yaitu informasi. Kalau saya biasanya Pak Arif kalau orang kerja gitu, kalau nggak dipakai untuk nambah ilmu, membaca dan sebagainya, maka ya punten ya nggak panjang lah gitu kira-kira bahasannya. Tapi kalau kayak Pak Arif ya kan, saya lihat kalau pengajar kan profesor sampai tua. Kenapa? Karena dia ada makanan informasi. Ya, Mbak Kris ya, saya biasanya mikir pekerjaan gimana ini solusinya. Ketika pekerjaan nggak ada, mau dibikin apa Pak Kris ya? Nah sekarang mikirin ngapal Quran Pak Aris. Sama iya, insya Allah bagus. ya, ngapal Quran itu adalah jadi ini Pak Ustadz nanti sampaikan, Pak Ustadz paham ya. Jadi katanya kalau paham Quran, menghafal Quran itu ibarat membuat suatu jembatan, bayangan saya nih ya, jembatan dari satu titik ujung apa namanya bukit ke ujung bukit. Nah kita membuat jembatan itu. Nah jembatan itu pertama adalah berat, lemparlah ini apa namanya, dilemparlah apa tali dari ujung ke ujung, lempar lagi, akhirnya jadi jembatan yang bisa untuk lari-lari. Nah sama Pak, kalau sekali bolak-balik kita ini, tapi berkali-kali coba perhatiin Pak, perhatiin aja Pak, berkali-kali kita mengulang-ulang ayat itu, kita Pak Kris, Pak Kris, ya. Jadi sekarang pertanyaannya mungkin Pak Ustadz lebih ini. Jadi kalau ditanya gimana, aku ingat Pak Ustadz sampaikan, gimana cara menghafal Quran? Ya dibaca-baca terus, baca ulang, itu konsepnya, nggak ada yang lain. Iya betul, bagus. Ibarat ya tadi satu bukit dengan satu bukit ya kan, kemudian satu bukit itu ditariklah suatu tali gitu, tali jembatan. Nah jembatan itulah nanti lama-lama jembatan itu jadi banyak tali itu, lama-lama kita bisa lari aja Pak, nggak ada istilahnya, nggak ada effort apa-apa gitu. Tapi pertama wah ini susah nih, tarik tali lempar lama-lama ya. Ada satu kisah seorang nenek-nenek ya kan, sampai hafal satu surat gara-gara cucunya sering datang. Cucunya itu sering hafalan Quran di situ. Ketika itu nenek-nenek, nak kamu kok bacanya surat itu terus sih nak, gitu kan? Ya sampai saya hafal gitu kan. Nah kemudian si anak itu nggak ke situ. Lama-lama neneknya juga lupa. Semoga ini terakhir buat kita ini untuk coba-coba ya. Karena kita harus fokus dan harus kita ini. Karena kita mencoba-coba menghafal Quran itu dulu waktu masih muda gitu ya. Tapi artinya tidak ada improvement, tidak ada pengawalan, tidak ada mentor, tidak ada apa namanya ya, tidak ada fokus apa maksudnya ini, tidak ada formalitas apa namanya, suatu komunitas yang mendukung itu, akhirnya hanya sekedar impian, ya sekedar apa namanya, sekedar pengen. Tapi kalau ini sudah jadi suatu eksekusi ya, tataran eksekusi, tataran untuk kita lakukan, insya Allah diimprove dikit, insya Allah jadi Pak. Itu nanti Pak Arif bisa sampaikan. Kalau ada pepatah seorang bijak itu, ketika diimprove terus, dikit terus menerus, lama-lama nyampe juga Pak.
Langkah kita ke Bandung satu langkah. Namanya Bandung juga, Pak. Yang repot itu nggak ngelangkah gitu, Pak. Nah, kayak saya ini Sabtu ini mau laporan, misalnya Ustadz mau istar, wah kemarin belum setor surat non ya. Waduh, belum hafal, belum ini, ya udah nggak apa-apa, setoran surat itu lagi aja. Toh masih salah-salah juga saya. Artinya yang kita merasa kita sudah ini juga nggak apa-apa. Jadi berat jembatan tadi diingetin Pak Ustadz, ikhfa'nya kurang. Memang itu Pak Arif, kalau pernah kami ini belajar ya dengan Pak Ustadz Alid ya. Jadi memang kalau nanti ada waktu Pak Arif ya, kelihatannya kita mengulang kembali ya. Itu ada namanya Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal itu panjang pendek. Nah, itu saya sebenarnya udah belajar tuh sama Pak Kris. Nah, Tuhfatul Atfal itu berapa ya? 60 bait atau apa yang harus dihafal dan dimengerti gitu ya. Jadi panjang pendeknya hukum non mati, hukum mati, hukum apa namanya mat gitu ya. Itu bagus Pak Arif. Jadi ketika dalam implementasi begini, rumus-rumus itu bisa nanti by istilahnya bisa sendiri gitu, bisa sendiri terus. Iya gitu Pak Kris ya. Sebenarnya satu lagi Pak. Iya Pak. Al-Jazari yang Ustadz ngajarin itu Al-Jazari itu makhraj ya, keluar huruf, clear itu. Kalau 2 itu keren itu. Tapi nggak apa-apa Pak. Pada posisi kita ini kan yang disebut hafal itu kan bukan sekedar menghafal ya, tapi bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat ya. Dan tadi ya Mas Tatotum lah, sesuai dengan kemampuan. Insya Allah deh kalau kita niat karena Allah, kita fokus, karena ini Allah yang punya, karena Al-Quran Allah yang punya, pasti Allah mudahkan. Gitu Pak Kris ya. Ya bagus. Pak Arif ya, share Pak Arif ya. Jadi kita mudah-mudahan ada tetap konsisten, tetap istiqomah, tetap rutin ya, diimprove harian demi harian. Nggak apa-apa Pak, saya insya Allah nanti kita targetkan aja nih Pak Kris. Targetkan Pak Kris. Pensiun masih lama Pak Kris? Ya, saya pensiun udah tahun 2019. Saya udah rehire nih Pak Agus. Oh rehire. Oh. Iya, udah pensiun saya sebetulnya. 2019 saya pensiun. Oh, iya. 2019. Iya, 2019. Iya, 2019. Pak, targetkan Pak 5 tahun Pak paling nih. Saya pensiun masih berapa ya? 5 tahun saya. 5 tahun ya insya Allah. Sebelum 5 tahun udah rampung lah mudah-mudahan. Insya Allah, iya. Kalau kita insya Allah seperti ini istiqomah dan ini dapat Pak. Kadang-kadang karena kita nggak istiqomah sebenarnya permasalahannya. Iya. Jadi menjadi tantangan itu sebenarnya dari diri pribadi kan. Jadi mungkin Pak Ustadz bisa sampaikan tuh. Kiat-kiat bisa menghafal Quran itu salah satunya memang niatan yang kuat. Kalau niatnya nggak kuat, nanti nggak sampai pada tujuan. Iya bagus, betul bagus. Niat yang kuat ini kan memang harus diingat, dikuatkan dan dipelihara. Ya, dan harus dikasih waktu, dikasih porsi waktu gitu. Jadi punten mungkin bukan sambilan ya. Kalau sambilan ya nanti nggak nyampe. Tapi tapi nggak apa-apa Pak. Jadi kayak bagus nih kayak Pak Arif penjenengan. Apalagi sih yang mau dicari Pak. Iya betul Pak. Tinggal mengapa bahasanya ya. Menunggu. Menggantilah zaman dulunya kita waktunya untuk kantor terus. Sekarang ini itu yang sehat begitu Pak Insya Allah Pak. Iya. Saya juga alhamdulillah nih bersyukur nih, mudah-mudahan ya Allah berdoa, kita doakan terus sampai sholat, Mas Arif, Pak Kris, Pak Ustadz, Pak Yuliardi dan semua yang ikut ini sehat-sehat terus gitu. Kita doakan sholat sehingga kita bisa
bisa sampai pada tujuan yang kita harapkan. Pak. Saya bercita-cita banget nih Pak Ustadz. Amin, Pak. Pak Amin. Arif nih. Jadi dilihat sini, nggak apa-apa tertatih lama-lama juga akan bisa lari Pak. Saya yakin itu akan bisa lari itu. Mungkin 4 juz 5 juz mungkin sudah bisa kita bisa lari itu. Tapi sebenarnya permasalahannya adalah bagaimana kita maknanya adalah mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, murojaah sekaligus mempelajari makna-maknanya, sehingga kita bukan sekedar hafal tapi kita ada ininya, ada meaningnya, ada begini, insya Allah. Nah nanti semoga kita juga dalam kelanjutannya kita punya tahfiz Quran juga lebih bagus ya. Jadi nanti sebagai saham kita untuk legacy, untuk bawaan nanti amal unggulan kita. Siapa tahu Pak, ini jadi amal unggulan kita Pak. Amal unggulan kita ditanya malaikat ketika ini, ya amal unggulan itu kan sesuatu yang didawamkan, sesuatu yang dirutinkan, sesuatu yang dikerjakan dengan fokus dan berulang-ulang dan menjadi habit atau jadi karakter gitu ya. Sehingga itulah yang namanya amal unggulan. Itu yang akan menjawab nanti Pak di akhirat. Mantra buka ya jawab Al-Quran aja Pak. Kita diem aja Pak. Jadi amal soleh itu infonya begitu Pak Ustadz. Itu kawan kita yang akan menjawab seluruh permasalahan di akhirat. Nanti amal soleh itu, ya amal solehnya adalah membaca Al-Quran, hafalan Al-Quran. Siapa tahu nanti kita manage dengan baik. Kita punya yayasan yang Pak Ustadz itu, kita jadikan tahfiz Quran. Kita punya andil, dan nanti ketika insya Allah kita pulang Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya ini yaitu amal jariah. Itu sih Pak, curhat-curhatan aja ini Pak Kris. Iya Pak Gus. Silakan moga Pak Ustadz. Pak Ustadz ada yang sama Ustadz? Pak Ustadz kelihatannya nih lagi semprot ruangannya tadi. Barakallah. Ya jazakallah Pak Gus. Nggih. Atas tausiahnya, Masya Allah. Mudah-mudahan. Kalau Pak Ustadz lah. Kalau saya kan experience Masya Allah. Kalau saya hanya experience aja karena melewati jalan-jalan kehidupan, dinamika kehidupan, ya kan. Kalau Pak Ustadz kan memang dari dasarnya adalah punya ilmunya. Gimana Pak Ustadz pendapat saya tadi Pak Ustadz? Klarifikasi sama gurunya nih Pak Ijaz ini. Saya ada beberapa yang memang saya nggak tahu ya. Memang mungkin saya belum baca ya. Allah a'lam ya. Ala kulli hal, tapi intinya semuanya adalah kebaikan lah intinya. Amin. Allah. Mudah-mudahan Allah menyertai kita ya, ridho dengan apa yang kita lakukan. Intinya dalam menghafal senantiasa kita ikhlaskan ya, untuk Allah Ta'ala ya, untuk Allah. Amalan kita semuanya kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua juga hendaknya kita memohon kepada Allah ya, berdoa kepada Allah supaya Allah menguatkan hafalan kita, supaya Allah memudahkan kita dalam menghafal ayat-ayatnya ya. Karena ini kita menghafal kalam Allah ya, kalam Allah, maka Allah sendiri yang akan menguatkannya, akan menancapkan dalam dada kita ya, sehingga kita tidak lupa ya. Maka ketika Rasul pun demikian kan, ketika Rasul dapat Al-Quran itu beliau pengen cepat-cepat hafal. Tapi dia kan ditegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajjala bih. Jangan kau gerakan lisanmu untuk cepat-cepat menghafal Al-Quran ini. Inna alina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas pertanggungan kamilah atau atas tanggungan kamilah Al-Quran itu terkumpul di dalam dadamu ya, terkumpul dalam dadamu ya, maka
fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami selesai membacakan Al-Qur'an itu, maka baru kalian baca. Ya, itu salah satu metode juga sebetulnya ya. Metode apa namanya dalam menghafal ya gitu, dibaca dulu, baca dulu baru dihafal. Atau dibacakan terlebih dahulu baru apa namanya baru mulai menghafal. Pada intinya Bapak-bapak sekalian, Ya, Al-Quran ini apa namanya ya memang istimewa ya, Iya. istimewa. Dia hanya apa namanya akan istilahnya akan dekat dengan orang-orang yang memang betul-betul dekat dengan Al-Quran itu. Semakin kita banyak membaca, semakin banyak kita menghafal, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Tapi jika ditinggal, ya ditinggal jangankan lama ya Pak ya, sehari saja bisa. Mungkin kita nggak tahu berapa yang lupa ketika kita nggak membaca Al-Quran sehari itu. Itu intinya adalah kita minta kepada Allah Pak ya, minta kepada Allah. Karena ini kalamullah, maka minta kepada Allah, ya Allah, tolong jadikan Al-Quran ini dalam dada kami. Ya Allah, jadikanlah kami salah satu dari keluargamu ya Allah. Sebagaimana kalam Rasul, ya. Fa inna lillahi ahlina minan nas. Ya, Allah mempunyai keluarga dari manusia. Siapa itu? Yaitu hum ahlul Quran. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ya. Jadi ahli Al-Quran itu adalah mereka itulah adalah keluarga Allah dan orang-orang yang Allah khususkan ya. Maksudnya khususkan dengan keluarganya ya. Tidak ada yang disebutkan keluarga kecuali orang-orang yang betul-betul dia dekat dengan Al-Qur'an ya. Makanya dalam apa namanya dalam hadis yang sahih pun disebutkan Al-Qur'an itu akan menjadi apa? Syafaat. Syafaat bagi siapa? Syafaat bagi sahibnya. Sahib itu seperti Nabi dengan sahabat itu sahib. Saya dengan Pak Agus, dengan Bapak sekalian ini sahib. Karena kita ketemu, ya kan? Tapi yusahibu itu adalah senantiasa mengiringi. Yang mengiringi, yang selalu mengiringi setiap waktu. Ya, diiringi terus. Itulah namanya sahib, ya. Beda dengan ikhwan. Mungkin ikhwan tidak kelihatan, ya, tapi dia iman gitu misalkan ya dalam hadis. Tapi kalau sahib dia memang melihat, ya. Selain melihat dia mengiringi Nabi, ya, mengiringi. Demikian juga Al-Qur'an ketika disebutkan bahwasanya yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya. Jadi bacalah Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an itu akan menjadi apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an sebagai apa? Sebagai pemberi syafaat li ashabihi. Li ashabihi itu bagi sahabatnya. Ya tadi yang disebutkan sahabat itu yang selalu senantiasa mengiringi, ya. Ya, interaksi dengan Al-Qur'annya banyak. Interaksi dengan apa namanya Al-Qur'annya itu tiap hari ya tidak pernah luput ya. Itulah sahib ya, sahib. Senantiasa membaca, mentadaburi, membaca tafsirnya, mengamalkannya, mengajarkannya, itulah sahib ya, sahibul Quran. Maka Bapak-bapak sekalian minta kepada Allah ya, minta kepada Allah. Jangan apa namanya ada dalam diri kita mampu menghafal Al-Qur'an. Hilangkan itu ya, hilangkan itu, tapi minta kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai salah satu dari ahlimu ya, ahli Al-Qur'an ya, atau paling tidak dekatkanlah kami dengan Al-Qur'an ya, seperti itu, jadikan itu gitu. Karena kita ini di dunia ini nggak akan terlepas dari banyaknya cobaan-cobaan, sehingga kalau nggak ada yang menyelamatkan kita ya kita nggak bisa istiqomah ya.
Hanya Allah yang bisa menjadikan kita istiqomah. Maka minta sama Allah supaya kita senantiasa istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu senantiasa dibaca itu. Yang paling banyak oleh Nabi dibaca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini dalam agamamu. Tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu. Ya, jadi doa-doa itu diajarkan oleh Nabi bukan sia-sia ya. Untuk kita memang betul-betul menghayati itu, bahwa kita ini nggak bisa mengatur diri kita sendiri, nggak bisa ya. Kita nggak bisa mengatur diri kita sendiri, nggak bisa, karena kita memang ada nafsu di sana. Nah, memang ada dua ada dua potensi dalam diri kita ya. Imma kita berbuat baik, imma kita berbuat jahat itu. Tapi terkadang terkadang perbuatan jahatnya itu lebih dominan ya, sehingga kita diajarkan oleh Allah dengan agama ini, agama ini diajarkan supaya kita bisa supaya bisa menjadi pencegah gitu ya daripada kejahatan-kejahatan tersebut. Ya, semua orang punya konsep kebaikan sama ya. Bahkan orang-orang di luar Islam pun mempunyai konsep kebaikan. Ya, mereka senang juga berbuat yang baik ya, seperti itu. Tapi apakah mereka mempunyai konsep pencegahan terhadap yang lain, itu lain lagi ya. Kita nggak tahu. Ala kulli hal, Bapak-bapak sekalian, intinya minta kepada Allah ya. Yang ketiga yaitu al-mujahadah ya. Mujahadahnya harus betul-betul ditingkatkan. Harus menyempatkan waktu dalam menghafal itu. Tidak bisa kita hanya waktu-waktu yang istilahnya sisa-sisa, itu nggak bisa. Jadi kita harus betul-betul paling tidak 1 jam sehari, atau beberapa menit saja juga nggak apa-apa ya, setengah jam misalkan, kalau misalkan adanya segitu, tapi nggak apa-apa. Tapi kita betul-betul di situ fokus, kita fokuskan di situ untuk bermujahadah ya, bersungguh-sungguh untuk menghafal atau mentadaburi atau mengamalkan atau mengajarkan di sana ya. Bahkan ada yang salah satu dulu yang pernah, memang betul itu mengajar itu adalah belajar terbaik ya, gitu ya kira-kira ya. Ya memang betul itu salah satu yang memang yang dulu kami pun di pondok dapatkan seperti itu. Jadi belajar yang baik adalah dengan mengajar ya. Soalnya dengan mengajar kita tertuntut harus bisa ya Pak ya, nggak mungkin ngajar istilahnya sekedar gitu, nanti ditanya mahasiswa kan nggak tahu kita gimana gitu. Otomatis kita harus persiapan kan, atau persiapan itulah yang yang betul harus kita siapkan gitu ya. Jadi dengan mengajar kita mempersiapkan diri. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita akan menghadapi yaumul akhir, maka kita pun harus berbekal ya. Berbekal. Man arada bu'da safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap ya. Akan bersiap-siap. Seseorang tahu akan lamanya di akhirat, pasti dia akan bersiap-siap ya. Akan bersiap-siap mempersiapkan diri bekal untuk akhirat, yang mana di akhirat nggak ada ujungnya. Ya. Imma syaqi wa imma sa'id ya. Baik celaka ataupun kita dapat kebahagiaan di sana ya. Maka memang ya usikum wa nafsi bitaqullah ya. Jadi paling tidak itu saja, 3 itu ya. Jadi 3 itu hendaknya kita terus ini kan dalam diri kita dalam proses menghafal ini. Yang pertama ikhlas, kita niatkan ini untuk ibadah kepada Allah supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah ya.
Yang kedua, kita berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah untuk supaya Allah menguatkan hafalan kita, menjadikan Al-Quran di dalam diri kita, mengumpulkan Al-Quran dalam dada kita, sehingga kita sanuqri'uka fala tansa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hafalan itu dan tidak akan pernah lupa, ya. Rasulullah tidak lupa karena apa? Ya, salah satunya memang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan seperti itu, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah, ya, kecuali dengan izin Allah itu semua, ya. Nah, itu. Yang kedua, ya, memang mujahadah. Nabi juga sama, ya, mujahadah juga. Apa mujahadah Nabi? Ya, mengajarkan Al-Qur'an itu. Ya, Nabi juga mengajarkan kepada para sahabat, ya. Nabi dapat satu ayat dari Al-Quran atau satu surat dalam Al-Quran, langsung Nabi ajarkan. Nah, seperti itu. Ya, Nabi itu Nabi seperti itu metodenya, ya, metode langsung diajarkan kepada para sahabat. Ketika dapat satu ataupun satu surat atau satu ayat, langsung diajarkan, ya, langsung diajarkan. Tapi ya harus, ya, kalau kita lihat-lihat dulu kira-kira apa namanya, sudah betul apa tidak apa yang kita dapatkan itu, ya. Jangan sampai mengajarkan nanti ada kekurangan dan sebagainya. Memang harus perlu apa namanya, perlu ditinjau kembali, ya. Baik, ala kulli hal, Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita dengan apa yang kita mujahadahkan ini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini syafi'an, ya, betul-betul menjadi syafaat nanti kita di yaumul qiyamah. Ya, karena apa? Karena semua dari kita mungkin akan bisa menjadi syafaat. Bahkan seorang mujahid itu akan menjadi syafaat, tapi Bapak sekalian, mujahid itu akan menjadi syafaat bagi 70 keluarganya. Setelah apa? Mungkin setelah apa namanya, disiksa dulu di neraka, baru bisa menjadi syafaat, ya, baru bisa diambil dari neraka. Tapi Al-Quran lain, Al-Quran akan menjadi penjaga, Bapak sekalian, ya. Sebelum masuk neraka, Al-Quran sudah menjadi hujjah, ya, sudah menjadi syafaat. Itulah bedanya Al-Quran dengan yang lain, ya, Al-Quran dengan yang lain. Maka dari itu, mari kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menasihati bapak-bapak dan diri saya sendiri, ya, diri saya sendiri, karena memang apalagi masih muda itu kadang apa namanya, godaannya lebih ini, ya Pak, ya. Di masa-masa muda itu godaannya memang mau istiqomah itu ya berat lah, ya, berat. Tapi ya mudah-mudahan dengan kita berjamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keridhaannya kepada kita, rahmatnya kepada kita semua. Baik, barakallahu fikum. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang lain? Pak Yuliadi, barangkali ada yang disampaikan? Cukup, Ustaz. Cukup, barakallahu fikum. Baik, Pak Agus, barangkali demikian dulu pada pertemuan kali ini. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, izin Pak Akib, Ya, Pak Kris, Magiati, semua sehat semua. ya, amin. Ya, awal bulan kita ke Bandung. Insya Allah. Insya Allah. Syukran semuanya ya. Insya Allah, Pak Agus. Izin lain. Semangat Pak Yuardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuardi semangat loh Pak Yuardi ya. Siap, Pak, siap. Quran itu harus semangat ya. Kapan lagi ya nggak? Siap, Pak. Sudah terlalu banyak rezeki Allah berikan sama kita ya. Siap, Pak. Makasih banyak, Pak Agus. Yuk, tetap semangat ya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.